Selamat pagi anak-anak sekalian yang diberkati Tuhan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kalian, nak? Pagi ini kita akan bertemu kembali setelah kita 2 minggu libur hari raya saudara-saudara kita yang beragama Hindu, yaitu Hari Raya Galungan dan Kuningan. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang satu judul yang sangat baik sekali, yaitu tentang dosa dan pertobatan. Kita berdoa dulu terlebih dahulu ya. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Kami boleh bertemu kembali dalam kelas yang Tuhan izinkan kami boleh bahas, yaitu tentang keberdosaan kami sebagai manusia dan keinginan dan kerinduan Tuhan untuk kami bisa berbalik kembali kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengerti dan kami bisa memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini nanti kalian akan ikuti pembelajaran lewat channel YouTube kita. Pak Guru akan upload di sini dan silakan anak-anak bahas sendiri secara pribadi atau boleh juga diskusi dengan teman. Tapi hari ini materinya akan Pak Guru kirim di sini. Yang pertama adalah tentang dosa. Kalau di dalam pengertian secara sederhana, bukan berdasarkan pengertian secara Alkitab atau teologi, dosa itu adalah pemberontakan manusia melawan Tuhan atau melawan kehendak Tuhan. Manusia ingin menjadi sama dengan Tuhan, tetapi salah satu aspek yang menonjol dari dosa adalah sifat egoisme atau mementingkan diri sendiri. Begitu. Berikutnya, akibat tindakan dosa yang dilakukan manusia dalam mementingkan diri sendiri ini adalah dosa menyebabkan kerusakan moral dalam diri manusia yang menentang semua kehendak baik yang dimiliki manusia itu sendiri sebenarnya. Dosa menyebabkan manusia menginginkan kesenangan diri sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain. Pokoknya seenak edewe. Dosa membuat manusia menolak tunduk kepada Tuhan, menolak tunduk kepada firman Allah. Roma 1 ayat 18 dan 25 dan seterusnya. Dosa adalah perseteruan, permusuhan, ya, begitu kira-kira kepada Allah. Dosa menyebabkan kita senang melakukan ketidakadilan. Dosa merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak hubungan kita dengan Bapa kita yang di surga. Sama seperti kita, nak. Seperti bapak kalian di rumah, kalau kalian bikin kesalahan, itu membuat komunikasi antara papa dan anak itu akan menjadi kacau atau menjadi rusak. Dosa memasuki umat manusia itu melalui Adam. Di dalam Roma 5 ayat 12 menjelaskan seperti itu, nak. Mempengaruhi semua orang dan seterusnya, mengakibatkan hukum ilahi, mendatangkan kematian rohani, dan hanya dapat dikalahkan sebagai suatu kekuatan oleh iman kepada Kristus dan karya penebusan di atas kayu salib. Bagaimana itu maksudnya, Pak? Akibat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu serta keturunannya, dalam arti satu, dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah yang mulanya baik menjadi terputus sehingga menjadi rusak. Manusia membutuhkan perantara bagaimana memperdamaikan kita manusia kepada Tuhan supaya kita ada hubungan kembali, sehingga komunikasi yang putus itu ada. Maka Tuhan atau Allah berinisiatif mengirim Yesus Kristus sebagai Nabi, Rasul, dan sekaligus sebagai Juru Selamat untuk kita menjadi jembatan kita untuk memperdamaikan kita kepada Allah. Dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Maksudnya, dosa digambarkan seperti racun yang mematikan. Dosa meracuni seluruh sistem dalam diri kita. Hati kita menjadi ternoda oleh karena dosa dan seterusnya dan seterusnya. Seperti macam dihantui gitu, anak-anak. Dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama, bahkan juga rusak hubungan dengan alam sekitar. Ketika dosa berkuasa dalam hidup seseorang, maka hubungan dengan sesama dan lingkungan itu akan menjadi error atau tidak nyaman, tidak enak. 4.
dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Jadi kalau dalam kitab Roma itu dikatakan bahwa upah dosa ialah maut. Tetapi hidup kekal adalah kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita masuk dalam topik yang kedua, yaitu pertobatan. Apa sih pertobatan itu? Menurut Alkitab, bertobat berarti berbalik secara total dari perbuatan yang biasa melawan kehendak Allah kepada kehidupan yang baru, yaitu menurut kehendak Allah. Kisah Rasul 26 ayat 20 mengatakan, tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan pertobatan itu. Pertobatan atau bertobat berhubungan keselamatan. Maknanya adalah mengubah pikiran seseorang dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Yang tadinya setiap lihat orang yang bagaimana gitu itu penuh dengan kebencian, iri, gak suka. Ketika dia bertobat, memiliki kasih Kristus, maka ada kasih dalam hati, ada kerinduan untuk mengasihi. Begitu kira-kira. Berikut. Nah, coba perhatikan khotbah Petrus pada hari Pentakosta dalam Kisah Rasul 2. Di sana dikatakan bahwa memanggil orang-orang yang bertobat, yang memutuskan untuk tidak melakukan lagi dosa-dosa. Kisah Rasul 2 ayat 38. Memanggil orang-orang yang menolak Yesus Kristus, yang mengubah pikiran mengakui, yaitu mengakui bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Juru Selamat. 3. Memanggil orang-orang yang menolak Kristus sebagai Mesias supaya beriman kepadanya sebagai Mesias dan Juru Selamat kita secara pribadi. Jadi, bertobat menurut panggilan Petrus artinya apa? Mengubah sikap dari gaya hidup yang tadinya tidak hidup dalam kebenaran atau tidak hidup dalam kasih Tuhan Yesus, sekarang hidup dalam iman kepada Kristus yang mewujudkan semua ajaran Yesus dalam perbuatan, sikap dan perbuatan. Berikut, pertobatan bukanlah hasil usaha manusia, tetapi hati kita merelakan untuk diarahkan dan diatur oleh kasih Tuhan melalui Roh Kudus yang hidup di dalam jiwa kita. Matius merupakan kisah dua orang yang menunjukkan penyesalan atas dosa-dosa yang dilakukan. Inilah contoh-contoh rasul yang memberikan teladan bagi kita sampai hari ini. Petrus yang menyangkal Yesus kemudian menyesal dan malu dan seterusnya. Yohanes 21:15-17. Yudas yang mengkhianati Yesus dengan menjual 130 keping uang perak dan menyesal perbuatannya sampai dia mengakhiri hidupnya dengan mati. Apa dia katakan di sana? Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi pertobatan Yudas itu tidak bisa ditiru ya anak-anak, karena dia mengambil hak Tuhan untuk memutuskan hidupnya. Berikut. Nah, demikianlah penjelasan seputar topik hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kalian. Jangan lupa bisa diulang-ulang pelajaran ini, karena ini akan selalu kita pegang dan kita hidupi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada Tuhan. Ya, dosa dan pertobatan adalah merupakan bagian ajaran Kristiani yang tidak dapat dipisahkan. Pelajarilah, pahamilah, dan pilihlah jalan kebenaran supaya hidupmu diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dia